Allahumma sholli besok di yaumil kiamah akan dimasukkan pertama kali itu orang kaya yang dermawan. Makanya sampai itu mulai sekarang harus berproses biar bisa menjadi orang yang sukses. Kalau sudah sukses menjadi orang yang kaya. Kalau sudah kaya pastinya karena sampean ada iman di dalam hatinya, pastinya sampean menjadi kaya dermawan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang kaya raya yang dermawan. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'un tanazzaha an qawli wa bi'aliyati bihi astaghfi min kulli dahin wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa irati. Wa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqnati wa adri bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala mihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar lurdi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 39. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ada alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Sadaqallahul azim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza alaihim, dan apa yang membuat kalian itu keberatan, membuat kalian keberatan, membuat kalian emuk, membuat
enggan alaihim atas kalian, lau amanu seandainya orang itu beriman, billah kepada Allah, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah dan juga kalian itu gak suka melihat orang anfaqu mimma razaqahumullah menginfakkan mereka mimma dari barang razaqahumullah yang berbentuk rezeki dari Allah. Wa kana Allahu bihim alima dan ada siapa Allah bihim berserta kalian, berserta mereka, alima maha mengetahui. Jadi orang kalau di dalam jiwanya sudah terdapat kebahilan, bahil alias medit alias pelit alias cerit, pasti di dalam jiwanya itu ya'muruna an-nas bil bukhli, juga menginginkan, memerintahkan, menganjurkan kepada manusia untuk juga berbuat bakhil. Orang yang bakhil itu wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, menutup-nutupi pemberian Allah berupa karunia-Nya, ditutup-tutupi. Jadi kalau diberi karunia yang banyak, gak mau, enggan untuk menginfakkan hartanya di jalannya Allah, gak mau. Toh walaupun orang itu berinfak, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dia karena ingin mendapat pujian dari orang, ria. Padahal ria, kata Kanjeng Nabi, hal yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan terjadi atau menjangkiti dari umatnya. Inna ahwafa ma, gimana? Inna ahwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar, yang sangat Kanjeng Nabi Muhammad khawatirkan, takutkan atas kita umatnya, kita terjangkiti oleh sifat syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ma syirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasul? Qala, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu riya, beramal bukan karena Allah tapi karena manusia. Yang dicari bukan ridhonya Allah tapi pujiannya manusia. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya. Jangan sampai kita berinfak sedekah niatnya karena ria'an nas, karena riya kepada manusia, ingin dielem, ingin dipuji. Jangan sampai itu terjadi. Terus orang yang bakhil ini, orang yang
menutupi karunia-Nya Allah ini, gak mau dia itu berinfak sedekah, bakhil, dan menginginkan juga orang melakukan hal yang sama. Terus ditanya oleh Allah, wa madza alaihim, dan apa yang memberatkan atas kalian itu? Lau amanu billah, seandainya beriman semua itu kepada Allah, sekiranya beriman mereka itu kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. What happened to you, what happened with you? Ada apa dengan kamu? ADC-nya. Ada apa dengan lu, ADL? Ada apa dengan lu? Kok enggak seneng ada orang beriman kepada Allah, lu itu lo kok enggak seneng? Ada apa dengan lu? Ada orang sergap ibadahnya kepada Allah, lu kok enggak seneng? Opo? Wal yaumil akhir, ada orang juga kenceng imannya kepada hari akhir, kenapa lu kok enggak seneng? Kok sewot lu? Ada juga orang wa anfaqu mimma razaqahumullah, ada orang yang gemar berinfak, bersedekah, kenapa lu kok sewot? Ada orang berbuat baik, membangun masjid mushola, membangun pondok pesantren, kenapa lu kok sewot? Ada apa dengan lu? Ada apa dengan lu? Di hatinya ada apa? Ada penyakitkah? Endang-endangu bertaubat kepada Allah. Hidup ini hanya satu kali. Kesempatan datangnya hanya satu kali. Kalau sudah nafas di kerongkongan, taubat itu ditutup oleh Allah. Wa kana Allahu bihim alima, dan ada Allah bihim berserta mereka yang gemar bersedekah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, alima, Allah itu maha mengetahui lahiran wa batina. Ini ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pastinya dia itu gemar berinfak sedekah. Yang punya kelebihan harta, infak sedekahlah dengan hartanya. Yang mempunyai kelebihan dalam pemikiran, berinfaklah dengan berinfaklah, sumbangsihlah dengan pikirannya. Yang punya kelebihan dalam tenaga, sumbangsihlah dengan tenaganya. Itulah orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, tak boleh ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-cirinya orang yang bertakwa. Jadi yang dibicarakan mulai tadi ini sebetulnya Allah menggelitik kita, menyadarkan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, diribon oleh Allah, disindir, kenapa lu kok sewot, kenapa lu kok enggak senang melihat saudaranya beriman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan senang
berinfak sedekah, kenapa lu kok nggak senang? Ini sindirannya Allah secara halus. Kan Allahu bihim alima, aku lu ngerti, kata Allah, mengetahui aku apa yang ada di dalam hatimu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, tentunya banyak kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu yang kedua. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu yang ketiga. Banyak kebaikan yang bakal Allah berikan. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama dia falyaqul khairan aw liyasmut. Dia akan berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, dia memilih untuk diam. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya dia itu memuliakan tetangganya. Yang ketiga, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya dia akan memuliakan tamunya yang datang silaturahmi. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi siapa Allah, mithqala dzarrah, sekecil dzarrah pun Allah itu nggak akan dolim. Wa in taku hasanatan, dan jikalau engkau melakukan kebaikan, ada kebaikan pada kalian, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan memberi dari sisinya apa? Ajron 'azima, pahala yang besar, yang azim, yang agung, yaitu apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang bakal kita terima. Sebentar lagi bulan puasa. Allah juga mengajarkan kepada kita dengan lewat jalur ibadah puasa yang ujung-ujungnya juga mengarah kepada ketakwaan. Gimana ayatnya tentang puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang bakal Allah berikan kepada kita, akan diberikan mahkota takwa. Sulit kalau kita nggak berproses mulai dari sekarang. Kemarin adalah diperingati pada malam nisfu Sa'ban. Nisfu itu separuh, Sa'ban itu berkumpul. Separuh yaitu hablum minan nas, dan separuhnya adalah hablum minallah. Harus dua-duanya itu harus bisa kita kumpulkan. Gak akan kita itu diterima maaf kita oleh Allah kalau kita masih punya salah kepada sesama. Gak akan dolim Allah kepada kita yang berbuat kebaikan. Bahkan Allah melipatkan gandakan kebaikan itu. Manja'a bil hasanati falahu ajru. Gimana? Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa manja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau kita datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka falahu asru amsalha, maka milik kita
10 kali lipat kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, manja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Kalau kita bawa satu kejelekan, maka akan dibalas satu kejelekan oleh Allah. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah. Ya. Satu kebaikan dibalas 10, itu minimal. Bahkan Allah melipatkan kebaikan itu, ada yang sampai 700 kali lipat. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas penuh cinta, maka akan dibalas oleh Allah sampai tidak terhingga. Semoga kita diberi kebaikan itu oleh Allah. Gimana ayatnya? Mathalul ladzina yunfikuna, gimana Mas Ustadz? Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita meninfakkan harta kita di jalannya Allah, maka diibaratkan oleh Allah itu sebuah benih. Satu benih itu akan menumbuhkan 7 batang, dan setiap batangnya akan berisi 100 benih. 100 benih dalam 7 batang adalah 700 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan kepada hambanya yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi', maha luas. Apanya yang luas? Rezekinya dari langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan. Lanjutannya Ustaz, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adza. Jadi asalkan syaratnya, kata Allah, supaya pahalanya dilipat gandakan, ganjarannya dilipat gandakan, barokahnya dilipat gandakan, kenikmatannya dilipat gandakan. Syaratnya enggak boleh mannau, mungkin wa adza, dan enggak boleh menyakiti si penerimanya. Itu syaratnya. Terusannya wahum lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu pangkatnya luar biasa. Orang yang sudah gemar berinfak sedekah, berinfak sedekah karena cinta mahabbah kepada Allah, dilevelkan setara dengan para wali. Karena inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ada para wali itu dari jajaran orang yang kaya dermawan. Bahkan besok di yaumil kiamah akan dimasukkan pertama kali itu orang kaya yang dermawan. Makanya sampai itu mulai sekarang harus berproses biar bisa menjadi orang yang sukses. Kalau sudah sukses, menjadi orang yang kaya. Kalau sudah kaya, pastinya karena sampean ada iman di dalam hatinya, pastinya sampean menjadi kaya dermawan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang kaya raya yang dermawan. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.